Masuk ke Qurratul Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwah sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang ahkam taklifiyah. Dan sudah kita katakan bahwa ahkam taklifiyah dibagi menjadi paling tidak 5 hukum. Ada ijab, muta'allaqnya namanya wajib. Ada nadbu, muta'allaqnya namanya mandub. Ada al-ibahah, muta'allaqnya adalah mubah. Ada at-tahrim, muta'allaqnya adalah al-haram atau al-muharram. Dan yang terakhir ada karohah, muta'allaqnya namanya makruh. Wajib dan ijab sudah kita bahas. Sekarang masuk ke yang kedua, ta'riful mandubi. Ta'riful mandubi. Wal mandubu aslinya wal mandubu ilaihi. Wal mandubu di sini, wal mandubu di sini aslinya wal mandubu ilaihi. Ilaihinya dihapus, silahnya dihapus karena sudah maklum lah. Karena sudah maklum. Wal ma'khudhu minan nadbi. Diambil dari kata an-nadbu wa huwa at-talabu. An-nadbu fil lughah artinya ad-du'a'u ila amrin muhim. Ad-du'a'u ila amrin muhim. Mengajak kepada perkara yang penting. Ad-du'a'u ila amrin muhim. Mengajak kepada urusan yang penting, itu an-nadbu. Nah. Wa syar'an secara syar'i min haitsu wasfuhu bin nadbi. Secara syar'i ditinjau dari sifat kemandubannya, artinya min haitsu wasfuhu bin nadbi la min haitsu dzatihi, la min haitsu dzatuhu, bukan dari zat atau hakikat daripada nadab itu sendiri, tapi dia dari sesuatu yang disifati dengan nadab, artinya ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ma yuthabu ala fi'lihi, rasm, ta'rif rasm daripada al-mandub adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang orang akan diberikan pahala kalau melaksanakannya. Sesuatu yang orang akan diberikan pahala kalau melaksanakannya. Dengan definisi ini telah kita keluarkan apa? Kharaja bidzalika 1 al-haram, 2 al-makruh, yang ketiga al-mubah. Sesuatu ketika dikerjakan orang mendapatkan pahala. Oh, berarti di sini kita telah mengeluarkan 3 hukum taklifiyah atau 3 dari muta'allaqatul hukum taklifiyah, yaitu haram karena haram itu yu'aqabu ala fi'lihi, atau makruh karena ini la yuthabu ala fi'lihi, atau mubah karena juga la yuthabu ala fi'lihi, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum, ya, dan tidak wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum ketika meninggalkannya. Ini kharaja bidzalikal wajib. Al-wajib. Nah, dari ketika kita mendefinisikan mandub sebagai ma yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, maka keempat hukum taklifi yang lainnya akan dikeluarkan dengan definisi ini. Hanya tinggal satu saja, yaitu mandub. Ya. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adapun definisi hakikat daripada mandub itu sendiri, kalau kemarin wajib kita definisikan sebagai ma talaba syari' fi'lahu talaban jaziman. Kalau mandub berarti apa? Ma talaba asy-syari' fi'lahu talaban ghairu jazimin. Talaban ghairu jazimin. Ma talaba syari' fi'lahu, yang diminta oleh syariat, ma talaba syari' fi'lahu,
ma talaba syari' fi'lahu, yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan. Ini sama. Dengan ini tidak masuk dalam definisi ini haram, makruh ataupun mubah. Karena haram tidak minta dikerjakan. Karena makruh juga tidak minta dikerjakan. Karena haram apa mubah juga tidak diminta dikerjakan. Talaban ghairu jazimin, dengan ini dikeluarkan wajib. Karena wajib itu diminta oleh syariat untuk dikerjakan, tapi dengan permintaan yang harus. Bukan permintaan yang tidak harus, sebagaimana al-mandub. Nah, sebagaimana al-mandub. Jadi boleh pakai definisi ini, boleh pakai definisi ini. Kalau kita mendefinisikan mandub dari efeknya, maka pakai ini. Kalau kita mendefinisikan mandub dari hakikatnya, maka kita gunakan definisi yang ini. Dan dua-duanya diperbolehkan. Ya. Lah, mandub ini nama lainnya adalah nafilah, nama lainnya adalah sunnah, nama lainnya adalah mustahab, nama yang lainnya adalah tatawwu, nama yang lainnya ihsan, namanya banyak, atau al-marghubun fihi. Jadi asmaul mandub, asma ukhra lil mandub, nafilah. Ada 2 sunnah, 3 marghubun fihi, atau yang keempat tatawwu, 5 ihsan dan lain sebagainya. Ini nama-nama lain dari kata apa? Mandub, atau nama-nama lain dari mandub. Ya. Tayyib. Ta'riful mubah. Ta'riful mubah. Mubah, kalau secara bahasa mubah itu kan dia ism maf'ul dari kata ibahah. Abaha yubihu ibahatan, fahuwa mubihun wa dzaka mubahun. Abaha yubihu artinya a'lana yu'linu. A'lana yu'linu. A'lana yu'linu. Kayak Imam Syafi'i ketika mendefinisikan sakron, orang yang mabuk itu seperti apa? Man ikhtalla minhu kalamuhul mandum wa yubihu bisirihil maktum. Orang yang ucapannya sudah ngaco dan dia tidak segan-segan yubihu yu'linu, mengumumkan rahasianya yang tersembunyi. Jadi mubah itu aslinya al-mu'lan. Secara bahasa artinya al-mu'lan. Wal mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah. Wal mubah min haitsu wasfuhu bil ibahah ma yusabu ala fi'lihi wa yuridu wala ala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Mubah al-mubah ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Jadi di situ dikatakan al-mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahah. Mubah dilihat dari faktor kemubahan dia. Mubah dilihat dari faktor kemubahan dia. Kenapa harus dikasih keterangan dilihat dari faktor kemubahan dia? Karena kalau dilihat dari faktor yang lainnya, mubah bisa jadi ma yuthabu ala fi'lihi. Kapan itu?
Kalau diniatkan dengan sesuatu yang mubah untuk diniatkan untuk supaya kuat melakukan sebuah ketaatan misalnya. Itu jadi ma yutsabu ala fi'lihi, tapi dilihat dari faktor diniatkan ketaatan. Tapi kalau dilihat dari faktor bahwa mubah itu adalah sesuatu yang terkena sifat ibahah, maka ini definisinya. Ma la yutsabu ala fi'lihi wa tarkihi. Sesuatu yang kalau dilakukan atau ditinggalkan. Nah, ini harus ada ini. Terkadang mungkin orang karena pengen simpelnya ma la yutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti cangkupannya justru meluas. Ma la yutsabu ala fi'lihi wa tarki, yang tidak ada pahalanya, baik kamu melakukan atau kamu tinggalkan. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi. Tidak juga ada hukuman baik kamu tinggalkan atau kamu kerjakan. Artinya apa? Mau kamu lakukan atau kamu tinggalkan sama-sama pahala tidak dapat, hukuman juga tidak dapat. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau di sini, al-mubahu min haitsu wasfuhu bil ibahati ma la yutsabu ala fi'lihi wala ala tarkihi. Yuridu wala ala tarki. Yang dimaksudkan adalah wala ala tarki, tidak juga ketika ditinggalkan. Ya, wala yu'aqabu ala tarkihi wala ala fi'lihi, tidak juga orang dikenakan sanksi ketika dia meninggalkan ataupun ketika dia melakukan. Simpelnya la yata'allaq bikullin min fi'lihi wa tarki thawabun wala iqab. Tidak ada kaitannya baik dikerjakan atau ditinggalkan dengan pahala dan dengan hukuman. Dengan pahala dan dengan apa? Hukuman. Nah, ini definisi daripada mubah. Sesuatu yang mau kamu kerjakan atau kamu tinggalkan, kamu tidak dapat pahala, sekaligus juga kamu tidak mendapatkan dosa. Nah, ini definisi daripada mubah. Atau mubah, kita definisikan mubah dengan ma khayyara asyari'u baina fi'lihi wa tarkihi. Ma khayyara asyari'u baina fi'lihi wa tarkihi ala sawa. Yang disuruh memilih antara mengerjakan dengan meninggalkan. Ma khayyara syari'u baina fi'lihi wa tarkihi ala sawa, ini sudah mengeluarkan hukum-hukum yang lainnya. Syariat memberi kamu opsi, boleh kamu kerjakan, boleh kamu tinggalkan, sama saja. Itu namanya apa? Mubah. Ya. Wala budda min ziyadati ma dzakarna li alla yadkhula fihi al-makruh wal haram. Harus kita sebutkan ini. Harus kita sebutkan tambahan ini. Kalau di situ aslinya ma la yutsabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tapi itu kurang cukup. Harus kita tambahkan ma la yutsabu ala fi'lihi wa tarkihi. Tambahan pertama. Wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lihi juga. Tambahan yang kedua. Karena ma la yutsabu ala fi'lihi, ma la yutsabu ala fi'lihi, saya tanyakan, ma la yutsabu ala fi'lihi, haram kalau dikerjakan ada pahala apa enggak? Tidak ada pahala. Makruh kalau dikerjakan ada pahala apa enggak? Tidak ada pahala. Kalau kita mencukupkan sampai di sini, ma la yutsabu ala fi'lihi, masuk apa itu? Masuk haram, masuk makruh. Makanya harus ada fi'lihi tambahkan tarkihi juga. Tayyib. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Ini masuk apa la yu'aqabu ala tarkihi? Sunnah ketika ditinggalkan ada iqabnya, tidak ada iqabnya, masuk di sini. Ya. Makruh ketika ditinggalkan ada iqabnya, tidak ada, justru ada pahalanya. Haram kalau ditinggalkan ada iqabnya, tidak ada iqabnya, haram pun masuk di sini. Berarti wala yu'aqabu ala fi'lihi wa wala tarki wa fi'lihi. Nah, dengan itu maka tinggal satu saja, itu apa? Mubah. Ya. Ta'riful mahdzur. Ya, nama mubah itu namanya jaiz. Nama lain daripada mubah ada namanya jaiz. Jaiz. Atau halal, jaizun atau halalun.
Yang selanjutnya ta'riful mahdzur. Mahdzur atau muharram. Wal mahdzuru min haitsu wasfuhu bil hadri bil hurmah. Mahdzur dilihat dari faktor keharamannya, ditinjau dari sisi keharamannya adalah ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Apa-apa yang akan seseorang akan diberikan pahala kalau meninggalkannya imtithalan. Apa artinya imtithalan? Imtithalan artinya taqarruban ilallah. Imtithalan artinya taqarruban ilallah. Sesuatu yang seseorang akan mendapatkan pahala ketika meninggalkannya karena dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu dikasih kata imtithalan? Karena terkadang motif orang meninggalkan sesuatu yang dilarang itu banyak. Orang tidak berzina banyak. Ada kalanya karena nggak punya duit misalnya. Nggak punya duit. Atau ada kalanya karena takut ditangkap polisi. Atau ada kalanya ya mungkin dia hanya sekedar malu saja kepada orang-orang. Dan lain sebagainya. Itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali kalau meninggalkan sesuatu yang haram imtithalan. Imtithalan li amrillah, taqarruban ilaihi. Dan sudah pernah kita bahas dalam pembahasan wajib 2 problem dan bagaimana cara menjawabnya. 2 problem tadi apa? Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yu'aqabu ala fi'lihi, kesan awal yang kita tangkap apa? Setiap pelaku dosa pasti akan Subhanahu wa ta'ala. Itu yang soal yang pertama dan jawabannya. Kalau soal yang kedua dalam bab wajib itu kan ada perkara-perkara yang sebenarnya itu tidak wajib. Tapi ketika ditinggalkan kenapa seseorang dihukum? Cuma untuk yang haram di sini saya belum dapat surahnya seperti apa. Artinya bukan sesuatu yang haram, tapi kok orang mendapatkan konsekuensinya. Atau bisa mungkin orang yang apa istilahnya melakukan, misalnya dia melakukan hal-hal yang makruh. Melakukan hal-hal yang makruh itu kan sekedar melakukan hal yang makruh, tidak ada hukumannya. Pertanyaannya, kok ada orang yang melakukan beberapa hal yang makruh, misalnya makan sambil berdiri di pasar misalnya, lalu persaksiannya tidak diterima, padahal itu bukan sesuatu yang haram. Kenapa ada hukuman persaksian dia tidak diterima? Jawabannya sama dalam pembahasan yang wajib kemarin. Ini bukan sebagai sebuah hukuman. Ini hanya mimbab dia tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang apa? Saksi, itu saja. Ini yang dimaksud wa taqaddama su'alani wa jawabuhuma. Yang selanjutnya adalah ini nama lainnya muharram, maksiyah dan dzanbun dan ismun. Ini sama. Ya. Yang selanjutnya al-makruh, ta'riful makruh. Makruh. Kalau tadi haram adalah definisi haram. Al-mahdzur atau al-haram adalah ma talaba asy-syari'u al-kaffa anhu talaban jaziman. Sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan secara harus, jaziman. Ini namanya haram. Kalau nanti matalaba syari'u al-kaffa anhu talaban ghairu jazimin, nanti masuk yang setelahnya yaitu apa? Makruh. Ya. Wal makruhu, adapun makruh min haitsu wasfuhu bil karahati, makruh dilihat dari sifat kemakruhannya. Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang ketika ditinggalkan orang akan mendapatkan pahala ketika dia melakukannya karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak dihukum kalau dia mengerjakannya. Makruh itu jadi kalau ditinggalkan karena Allah, orang akan mendapatkan pahala. Kalaupun dilakukan, maka dia tidak mendapatkan hukuman.
Lah, di sini lalu dijelaskan kenapa dalam definisi mahdzur dan makruh ada imbuhan kata imtithalan. Yang ini tidak kita dapatkan pada definisi apa? Wajib, mandub dan mubah. Ini kita tidak dapatkan di definisi wajib dan definisi yang mandub, apalagi kalau mubah. Ya. Wa inna ma qayyadna tarattuba tsawabi ala tarki fil mahdzuri wal makruhi imtithalan. Kenapa kita syaratkan adanya pahala dalam meninggalkan perkara yang haram dan makruh itu kalau dilakukan guna mentaati perintah Allah? Li'annal muharramat wal makruhat yakhrujul insanu min uhdatiha bimujarradi tarkiha. Karena pada asalnya perkara-perkara yang haram dan makruh, seseorang akan langsung keluar dari tanggung jawabnya atau dari konsekuensinya sekedar dia meninggalkannya. Konsekuensi dari sesuatu yang haram apa? Hukuman. Konsekuensi dari sesuatu yang makruh apa? Celaan. Ya. Sekedar orang tidak zina, sekedar orang tidak makan bawang putih lalu pergi ke masjid, itu dia sudah bebas dari hukuman dan bebas dari celaan. Adapun apakah dia dapat pahala atau tidak dapat pahala, maka ini dilihat. Dia tidak berzina, apakah imtithalan li amrillah? Dia tidak memakan bawang putih lalu langsung masuk ke masjid, belum siwakan, belum sikatan, apakah itu dia lakukan imtithalan karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau karena faktor lain? Ini yang menentukan adanya pahala dan tidak adanya pahala. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau di sini. Sehingga kami syaratkan adanya pahala dalam meninggalkan hal yang haram dan yang makruh itu dengan catatan dilakukan karena Allah. Kenapa? Karena seseorang terlepas dari konsekuensi hal-hal yang haram dan makruh sekedar meninggalkannya, mau pakai imtithal atau tidak pakai imtithal. Adapun pahalanya maka harus ada niatul imtithal. Jadi di sini dikatakan li'annal muharramat wal makruhat yakhrujul insanu min uhdatiha. Karena sesuatu yang hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh, seseorang langsung lepas dari akibatnya sekedar dia meninggalkannya. Wa in lam yash'ur biha, meskipun dia tidak menyadarinya. Fadlan anil qasdi ila tarkiha, lebih-lebih lagi kalau harus meniatkan untuk meninggalkannya. Ya, kayak kita sekarang ini kita sedang tidak berzina, kita sedang tidak menggunjing orang. Kita tidak sedang melakukan hal-hal yang makruh. Kenapa? Karena ya sekedar kita tidak melakukan, meskipun tanpa kita sadari, kita sudah terlepas dari efek ataupun hukumannya. Tapi apakah kita dapat pahala? Ya kita tidak dapat pahala kalau tidak diniatkan untuk imtithal. Nah, seperti itu. Lakinnahu, hanya saja la yatarattabu tsawabu ala tarki, tidak ada efek pahala ketika meninggalkannya illa idza qasada bihil imtithala, kecuali kalau dia memaksudkan dengan meninggalkan hal tersebut adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, ada yang mengatakan wa kadzalikal wajibat wal mandubat la yatarattabu tsawabu ala fi'liha illa idza qasada bihil imtithal. Yang wajib pun sama, tidak akan ada pahala kalau orang tidak memaksudkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Fal jawabu, maka jawabannya innal amra kadzalika, memang seperti itu. Lakinnahu, akan tetapi lamma kana katsirun minal wajibati la yata'attal ityanu biha illa idza qasada bihal imtithal wa huwa kullu wajibin la yasihu fi'luhu ila biniyah lam yahtajja ila taqyid bidzalika. Hanya saja walakinnahu lamma kana, oleh karena katsirun minal wajibat, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak mungkin untuk dilakukan, la yata'attal ityanu biha illa idza qasada bil imtithal, kecuali kalau seseorang itu meniatkan imtithal, wa huwa, yaitu kullu wajibin, setiap kewajiban, la yasih fi'luhu illa binniyah, yang tidak sah dilakukan kecuali dengan niat, lam yahtajja ila taqyidi bidzalika, maka tidak dibutuhkan untuk disyaratkan hal tersebut. Jawabannya secara ringkasnya gini.
kebanyakan hal-hal yang wajib tidak sah dilakukan kecuali kalau memenuhi rukun yang pertama, yaitu apa? Niat. Niat itu sendiri versi beliau itu sama dengan qasdul imtithal. Lah ini nanti yang dikritik oleh beberapa ulama, beda antara niat dengan qasdul imtithal. Terkadang kita sekedar melakukan usolli fardhu zuhri ketika takbiratul ihram, itu sudah bisa dikatakan apa? Niat. Meskipun dalam hati kita tidak terbetik sama sekali kita ingin mentaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawaban seperti ini saya rasa belum cukup untuk menjawab iskal yang atau problem yang diutarakan di sini. Ya, bedakan antara qasdul fi'li sama qasdul imtithal. Qasdul fi'li itu yang penting kamu mau apa kamu sadar. Adapun qasdul imtithal kamu melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekedar orang sadar dia mau apa, yaitu dia mau sholat, itu sudah cukup dikatakan sholatnya sah karena sudah niat. Meskipun dalam hatinya tidak terbetik saya melakukan sholatu lillahi ta'ala. Nah, sehingga jawaban ini saya rasa belum begitu mughni. Wa in kana ba'dul wajibat, meskipun juga sebagian kewajiban tabra'u dhimmatu bi fi'liha wa la yatarattabu thawabu 'ala dzalika illa idza qasadal imtithal. Meskipun juga sebagian kewajiban orang lepas tanggung jawab atau bebas tanggung jawab, tabra'u dhimmatu bi fi'liha, dengan melakukannya, wa la yatarattabu thawabu, akan tetapi tidak ada pahalanya, illa idza qasadal imtithal, melainkan kalau dia memaksudkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kana faqati zaujat, seperti menafkahi istri. Menafkahi istri hukumnya apa? Wajib. Menafkahi istri hukumnya wajib. Taib. Sekarang orang sekedar memberikan makan, minum, lauk kepada istri, memberikan pakaian, sukna kepada istri, tanpa dia meniatkan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah gugurkah kewajibannya? Jawabannya sudah gugur. Selama nafkah sudah sampai ke istri, dia sudah gugur. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dilihat dulu niatnya. Kalau niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Kalau tidak berarti ya tidak. Waraddul maksubi wal wada'i, gosip seseorang menggosip barang milik orang lain. Apa kewajibannya? Mengembalikan barang tersebut. Sekedar dia taruh di depannya, dia sudah terbebas dari dosa. Dapatkah dia pahala? Tidak dapat pahala kecuali kalau dia meniatkan untuk imtithal, menjalankan perintah Allah. Mengembalikan barang yang dititipi, barang titipan, hukumnya wajib. Sekedar dia mengembalikan barang kepada orang tersebut, mau dia niat imtithal atau tidak niat imtithal, tanggung jawab dia sudah lepas. Tapi dapat pahala apa tidak? Tidak dapat kecuali kalau ada niatul imtithal. Ya. Dan hal-hal yang lainnya mimma yasihhu bi ghairi niat, dan hal-hal yang lainnya yang sah tanpa niat. Izalatun najasah, sekedar najisnya hilang, orang sudah bebas tanggung jawab, sah digunakan untuk sholat. Apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala kecuali kalau pakai niat. Ya wala kulli hal di sini kenapa yang ada kata imtithalannya hanya pas ketika mendefinisikan yang mahdur sama yang makruh saja, sedangkan yang wajib dan yang mandub tidak ada. Katanya kebanyakan yang wajib itu sudah disyaratkan adanya apa? Niat, dan itu sudah cukup mewakili. Dan itu sudah cukup mewakili. Nah ini. Dan ini yang pertama. Lah di sini, sampai di sini kita sudah selesai ya mengenai ahkam taklifiyah. Meskipun para ikhwah sekalian, yang perlu saya tanbih, sebagian ulama mutaakhirin membedakan antara makruh sama khilaful aula. Ada makruh, ada khilaful aula. Nah ini di mana? Di fikih ini kita dapat. Kalau di Safinah itu kan ada yang makruh, ada khilaful aula. Khilaful aula contohnya meminta tolong untuk mengucurkan air. Kalau yang makruh minta tolong untuk membasuhkan anggota badan. Ulama mutaqaddimin tidak membedakan antara makruh dan khilaful aula. Mutaakhirin membedakan antara makruh dan khilaful aula. Makruh tadi ma talaba syari'u
tarkahu talaban jaziman talaban jaziman ma talaba syari' tarkahu talaban ghairu jazimin. Talaban ghairu jazimin bin nasin makhsus. Nasin makhsus atau bin nahyin makhsus. Ya. Kalau khilaful aula ma talaba syari'u tarkahu talaban ghairu jazimin bi ghairi nassin maksus. Atau maksus ini mungkin lebih tepatnya kita ganti dengan khas. Binasin khas. Binasin khas. Jadi ma talaba syari' tarkahu talaban ghairu jazimin, tapi binasin khas atau binahyin khas. Contohnya apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yaq'ud atau fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Di dalam hadis tersebut ada lafaz apa? Fala yajlis. Larangan tersebut ternaskan di sini, yaitu ada la nahiyah dan ada fi'il mudhari' setelahnya, fala yajlis. Berarti kalau orang masuk masjid langsung duduk tidak tahiyatul masjid, hukumnya apa ini? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini yang pertama. Yang kedua, khilaful aula, sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan, atau sesuatu yang diminta oleh syariat, ya, sesuatu yang dilarang oleh syariat tanpa larangan yang harus, tapi bi ghairi nassin khas. Bi ghairi nassin khas lalu diambil dari mana? Kalau tidak ada nas khususnya, diambil dari mana? Minal amri bihi. Ini perlu dijelaskan. Minal amri bihi artinya apa? Sesuatu yang diperintah artinya apa? Sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan artinya apa? Dilarang untuk ditinggalkan. Al-amru bi syai'i nahyu an diddihi. Perintah untuk melakukan sesuatu artinya kamu dilarang untuk meninggalkannya. Diperintahkan untuk sesuatu artinya kamu dilarang untuk meninggalkannya. Dalam hadis dikatakan sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi. Sallu qablal maghribi, sallu qablal, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini perintah apa larangan? Ini perintah. Sallu qabla, perintah untuk menjalankan apa? Salat. Thayyib, ada orang qablal maghrib tidak melakukan salat 2 rakaat. Artinya dia meninggalkan perintah untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Maka status meninggalkan 2 rakaat sebelum salat maghrib tidak dikatakan makruh, tapi dikatakan apa? Khilaful aula. Karena larangannya tidak ada nas khususnya. Larangannya diambil dari mana? Itu sesuatu yang diperintahkan, arti sesuatu yang diperintahkan tidak boleh ditinggalkan. Itu namanya khilaful aula. Masuk waktu duha ada perintah untuk mengerjakan sholat duha. Kalau kita tidak sholat duha, kita tidak bisa dikatakan, oh kamu telah melakukan hal yang makruh. Tapi artinya kamu telah melakukan sesuatu yang apa? Khilaful aula. Nah ini untuk membedakan antara makruh dan khilaful aula. Adapun mutaqaddimun dari kalangan ulama usul, mereka tidak membedakan. Makruh itu yashmulu ma warada binahyin khas wa ma lam yarid bidalilin khas. Menurut mutaqaddimin, mau ada larangan khusus, tidak ada larangan khusus, kedua-duanya bisa dinamakan sebagai sesuatu yang apa? Makruh. Itu. Nah, ini sampai di sini maka kita sudah selesai
pembahasan tentang al-ahkam at-taklifiyah, tentang al-ahkam at-taklifiyah. Baik. Cukup apa lanjut ini? Sudah pada berasap. Baik. Nah, besok insyaallah taala kita akan masuk ke pembahasan al-ahkam al-wad'iyah atau al-hukmul wad'i. Di sini disebutkan ada dua, as-sihhatu wal butlan atau wal fasad. Yang kemarin sudah kita tambahkan ada sabab, ada syarat dan ada mani. Jadi 5 pas. Ahkam taklifiyah ada 5 atau ada 6 bagi yang menambahkan khilaful aula. Ahkam wad'iyah pun juga ada 5, sihhah wal fasad was sabab was syarat wal mani. Nah, ini kelima-lima adalah al-ahkam al-wad'iyah. Wallahu taala a'lam. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh. Awal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang mau tanya.